Itu sebelum saya bernarasi, saya melihat judulnya ini kan kok nggak selesai-selesai ya. Ya iya, sampai sekarang nggak ketemu bang. Siapa coba si Anu nggak ketemu? Coba penasaran saya. Oke baik, saya pengen jawab Ustaz. Saya udah dapat jawabannya. Oh siapa itu? Tapi ini original teks nih Pak Ustaz. Jadi Original teks. Oke baik, coba saya. Oke. Ini ya tunjukkan ya. Jadi sedikit penjelasan dulu sebelum saya tunjukkan. Di original teksnya udah saya terjemahkan ke Indonesia. Di situ terperinci jelas. Jadi bunyi original teksnya gini Pak Ustaz ya. Maka Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke kota kepada orang itu. Betul, si Anu itu kan tidak jelas orang itu. Lalu katakanlah kepadanya sambil menunjuk jarinya Pak Ustaz, sebenarnya berarti orang itu ada kelihatan gitu. Lalu katakanlah kepadanya, guru berkata, waktuku sudah dekat dan aku akan makan Paskah dengan murid-muridku di rumahmu. Jadi mereka akan pergi dengan tujuan ke rumah si Anu tadi, orang itu. Jadi si Anu itu orang itu tuh kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia Pak Ustaz. Orang itu laki-laki atau perempuan itu? Ya orang itu siapa? Ya, tetap aja bang, sama juga kayak kemarin. Aduh. Nah, ini Pak Ustaz. Ini di layar muncul nggak sih? Enggak, ente nggak muncul. Ini. Ya. Siap. Nih. Original teksnya, kemudian orang itu kan ini dirincikan ke bawah. Jelaskan. Ente nyasar. Kalau ente perjanjian baru itu originalnya bahasa Yunani, bukan Ibrani. Gimana sih? Nyasar ente. Aduh. Betul Ustaz. Kan ada dua kitab yang yang dibaca Yesus waktu semasa dia hidup kan? Betul? Ada yang gulungannya panjang, kemudian ada yang gulungannya pendek gitu. Terus? Nah, kalau gulungannya panjang itu zaman itu disebut kalau yang gulungannya panjang itu disebut Masoretik. Ya, Masoretik. Terus? Pendek yang digunakan orang Yahudi pada waktu itu ya. Kemudian yang panjang itu Septuaginta. Septuaginta, oke. Ya, yang digunakan orang Yunani ya, lebih panjang. Kemudian terjemahan itu bisa kita artikan ya orang itu ya masuk akal Pak Ustadz. Coba Pak Ustadz berpikir apa menurut Pak Ustadz benar nggak, sesuai nggak atau kurang tepat gitu? Gini bang, saya bawa ke teks asli Yunani ya. Nih, perhatikannya, bukan Ibrani, itu teks aslinya, tapi Yunani. Ini nih, Matius 26:18 ya. Jawab Yesus pergi ke kota kepada si Anu. Nih ya, teks aslinya saya klikkan, ini si Anu nih ya. Oke? Ya. Kodenya 1170. Oke ya, saya klik, bentar, kode 1170 nih, si Anu. Pelafalannya ya, asal mula, probably from the same as 1171. Jenis kata, inilah, ya, feminim atau maskulin. Ini beda juga ya. Ini perempuan atau laki-laki bisa digunakan. Yang mana yang dimaksud Yesus, laki-laki atau perempuan? Bingung pula ntar. Makanya kita cari nama gitu. Iya. Tapi yang saya sampaikan tadi Pak Ustaz itu menurut saya udah dapat dimengerti ya, dipahami oleh kaum awam ya. Seperti saya juga udah bisa memahami. Tapi gini, kalau penjelasan ente kayak gitu ada satu pertanyaan. Posisi Yesus saat itu di mana? Posisi Yesus ada di tempat tersebut. Kalau dia bilang pergilah ke kota, berarti dia di desa, betul?
Tidak. Dia Gimana kalau tuh? kota yang dimaksud itu kota mereka udah mungkin di perbatasan atau aduh udah saya nggak bisa ini dan Ya kan bingung. Meskipun Bang ya, meskipun di perbatasan, kalau Yesus nunjuk ke kota yang banyak rumah di kota itu, rumah yang mana? Tetap aja kalau nunjuk nggak masuk akal juga Bang. Gimana sih? Kalau dia bilang ngomong, pergilah ke kota, berarti dia di desa. Jarak desa dan kota jauh. Nggak mungkin dia nunjuk. Gimana sih ente? Aduh. Untuk sementara, iya baik. Untuk sementara saya angkat tangan dulu. Nanti saya Ketawa jahat dulu saya. Ya silakan. Oke baik Ustaz. Saya ingin oke kita lanjut ya. Saya ingin bertanya. Baik. Di surat ini saya cukup bingung Ustaz ya. Mic-nya ketutup kenapa? Loh, bentar Ustaz. Ini ada di HP ini. Iya, nggak apa-apa, santai teman-teman. Ya saya temani teman-teman sampai jam berapa nanti, gampang ya. Oke. Bentar Pak Ustaz. Sampai subuh, mati saya. Aduh, sampai jam 4 sampai subuh. Teler besok sholat subuh. Aduh, subuh 2 rakaat jadi 5 rakaat. Kenapa Bang? Ya gimana? Surat Maryam ayat 83. Maryam 83. Setan diutus, ya kan? Ya, boleh saya bacakan dulu? Ya silakan. Baik. Tidakkah engkau melihat? Bentar dulu, hilang ini. Oke. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Itu maksudnya gimana maksudnya? Baik, begini Bang. Coba Anda buka lagi Quran surah Al-Baqarah ayat 119. Al-Baqarah 119 ya. Al-Baqarah. Ya. Ya, di Al-Baqarah 119 itu Allah selain mengutus setan juga mengutus Nabi Muhammad dengan kebenaran toh. Oke? Ya. Nah, jadi memang di dunia ini diciptakan Allah ya, ada salah, ada benar, pasti berpasangan. Kalau Allah mengutus setan untuk menyesatkan orang kafir melakukan maksiat, maka Allah juga mengutus kebenaran dengan Rasulnya gitu. Nah, kita ini diberikan kehendak bebas ya, mengikuti yang mana. Jadi kalau kita mau jalannya ke neraka, silahkan ikuti setan. Nah, kalau Anda mau jalannya ke surga, silahkan ikuti Nabi Muhammad dengan kebenarannya. Jadi itu tergantung pilihan Anda. Sudah tahu Allah mengutus setan untuk orang kafir, janganlah kamu mengikuti orang-orang yang kufur terhadap Allah. Karena apa? Allah mengutus setan untuk orang kafir tersebut melakukan maksiat dengan sebenar-benarnya maksiat. Tetapi di balik keadilan Allah, Allah juga mengutus Nabi Muhammad dengan kebenaran agar membawa orang kafir tersebut keluar dari godaan setan. Jadi kita sebagai manusia diberikan namanya free will, kehendak bebas untuk memilih. Silakan Anda mau pilih ikut setan atau pilih ikut Rasulnya. Jadi seperti itu Bang. Ya, bisa dipahami sih, benar-benar. Oke, baik. Boleh saya bertanya lagi, Ustaz? Silakan. Iya, di surat Yunus. Yunus ayat 94. Di surat Yunus ayat 93 94. Kok tahu, Ya, Ustaz? kan tahu saya.
otak-otak Saya Kristen itu udah di dalam otak saya, Bang. 93 Silakan. 98 Ustaz. Ada dua Ya, ayat. silakan baca lah. Ini bukan Bentar. Dan sesungguhnya kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus dan kami beri mereka rezeki yang baik. Maka Ya, mereka tidak berselisih kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Kemudian di ayat berikutnya 94, maka jika engkau Muhammad, dalam kurung Nabi Muhammad, berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dan Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Itu ditujukan kepada Muhammad. Allah mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini ragu-ragu atau seperti gimana, Pak Ustaz? baik. Kalau Anda melihat penjelasannya, Nabi Muhammad berkata, aku tidaklah ragu apa yang diturunkan kepada diriku dari Tuhanku. Quran surah Muhammad ayat 2, nazzala alaikal kitab, bukan, nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim, gitu. Ya, jadi apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah kebenaran dari Tuhan. Makanya Nabi Muhammad menjawab dia tidaklah ragu terhadap apa yang diturunkan terhadap dirinya. Nah, berkaitan tentang bertanyalah kepada pemegang kitab sebelummu. Pertama kita cari dulu kitab apa sebelum Al-Quran, kan gitu. Anda bisa merujuk ke dalam Quran surah Ali Imran ayat 3 dan 4. Nah gitu. Nazzala alaikal kitaba bil haq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Di situ kita dapat ketahui kitab sebelum Al-Qur'an, Taurat dan Injil. Oke? Oke. Nah, kitab sebelum Al-Qur'an itu Taurat dan Injil. Terus yang perlu kita cari, permasalahan apa yang perlu ditanyakan? Kan gitu pula. Ya. Kan bila ragu-ragu, katanya bertanyalah kepada pemegang kitab sebelummu, betul? Jadi yang pemegang kitab sebelum ini orang ahli kitab, Injil dan Taurat. Pertanyaannya, hal apakah yang perlu ditanyakan jika ragu? Itu kan? Maka silakan Anda baca ayat 90-nya. Gitu. Bacain Bang ayat 90-nya. Iya. Siap. Yang 90-nya ya. 90-nya sebentar, Ustaz. 90. Sangatlah buruk ya, itu maksudnya. Bukan. 90. Yang ayat 9 Yunus 90. Iya. Oh, itu Al-Baqarah. Sorry, maaf, Ustaz. Surat 10 ayat 90. Oke. Mari kami selamatkan Bani Israel. Ya, itu maksudnya. Ya, betul. Dan kami memungkinkan, betul? Mari kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun, bukan ini Fir'aun, Pak Ustaz? Ya, Fir'aun. Ya. Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzolimi dan menindas mereka, sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang Muslim. Berarti yang ditanyakan, jika Nabi Muhammad ragu dengan wahyu Allah bahwa Fir'aun itu mati di tengah laut ketika mengejar Nabi Musa, maka tanyakan kepada pemegang kitab sebelummu. Siapa yang dimaksud? Tentang masalah Fir'aun, jelas sejarahnya Nabi Musa, tanyakanlah dengan ahli kitab, yaitu Bani Israel tentang Fir'aun. Gitu Bang. Bukan dengan Kristen, gak nyambung. Iya.
Gitu. Aduh. Udah di otak saya bang itu. Ya. Siap, boleh bertanya lagi Pak Ustaz? Udah. Boleh, nggak apa-apa. Nanti saya nanya juga ya. Siap. Oke, silakan. Apa lagi? Saya ingin tanya di Al Imran Pak Ustaz 45. Ayat? Itu saya masih bingung. Ayat 45 Pak Ustaz. Itu ya lanjut. Oke, Bisa silakan. gantian Pak Ustaz yang sampaikan biar saya bisa ini lebih ini. Atau saya bacakan? Maksud saya di Ali Imran 45 apa yang Anda permasalahkan gitu. Idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul masihu Isa bin Maryam. Ismuhu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Itu ayatnya. Ya. Ketika malaikat berkata tuh ya, idz qalatil malaikatu ya Maryamu, wahai Maryam, innallaha yubashshiruki, sesungguhnya Allah memberi kamu kabar gembira bikalimatin min husmuhu, yaitu dengan kalimatnya dia dengan kelahiran seorang putra gitu ya, bikalimatin min husmuhu, ya ismuhu Isa bin Maryam, namanya Isa putra Maryam, wajihan fid dunya, dia terkemuka di dunia, ya kan kayak gitu, wajihan fid dunya, fid dunya wal akhirah ya, dan di akhirat, wa minal muqarrabin, dan dia adalah orang yang termasuk didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu apa gitu yang Anda masalahkan gitu? Ya, yang saya masalahkan Pak Ustaz, kan kebanyakan ayat termasuk An-Nisa, surat Maryam, Al Imran, Al-Maidah itu lebih banyak tentang menceritakan Nabi Isa daripada tentang Nabi Muhammad. Ya. Sedangkan Nabi yang diimani Nabi terakhir oleh umat Muslim adalah Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Isa yang lebih adalah jalan yang lurus lah, segala macam lah, untuk muka di depan lah. Inilah jalan yang lurus untuk orang-orang bertakwa, kan banyak ayatnya Pak Ustaz. Iya, betul. Itu yang saya bingung, kenapa enggak Nabi Isa aja yang diikutin gitu Pak Ustaz. Kenapa enggak Nabi Isa aja diikuti? Baik, Bang. Ya, pertama, kenapa Al-Qur'an itu lebih banyak menceritakan Nabi Isa daripada Nabi Muhammad? Kalau Nabi Isa itu ada total 94 ayat di Quran, sedangkan Nabi Muhammad cuma 5 ayat. Ya, betul. Gitu. Kan gitu. 94. Artinya apa? Hal itu membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan berasal dari hawa nafsunya Nabi Muhammad gitu, bukan karangan Nabi Muhammad, tapi itu adalah wahyu dari Tuhan semesta alam. Makanya kan kita dapat melihat tuh ya, di dalam Quran surah Al-Haqqah ayat 44 sampai 48. Tuh ayat 44 sampai 48, jika Nabi Muhammad itu berdusta dalam menyampaikan Al-Quran, maka pada saat itulah dia akan langsung mati, Bang, gitu. Jadi dia tidak bisa berdusta menyampaikan Al-Quran itu. Kalau wahyunya turun lebih banyak tentang Nabi Isa, berarti dia harus menyampaikan apa adanya. Kalau dia berdusta, maka dia akan mati gitu. Dan kenapa Nabi Isa lebih banyak diucapkan di dalam Al-Quran ketimbang Nabi Muhammad? Itulah salah satu bukti bahwa Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad. Itu yang pertama yang perlu Anda pegang. Yang kedua, Bang ya, kenapa Nabi Isa yang lebih banyak diceritakan daripada Nabi Muhammad? Seharusnya kan Anda mengimani Nabi Isa saja, kan kayak gitu. Bang, kita memang beriman kepada Nabi Isa. Tapi kalau kita melihat ayat-ayat di Al-Quran kita, contoh ya, tentang Nabi Isa. Nabi Isa menyampaikan wa rasulan ila bani Israel.
Ali Imran ayat 49. Dia diutus hanya untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh dunia. Jadi ajarannya itu lokal. Oke? Nah, makanya kan di tempat Anda Yesus di Matius 15 nomor 24 dia berkata apa? Aku diutus hanya untuk Bani Israel. Artinya apa? Ajaran dia lokal untuk Israel, bukan untuk seluruh dunia gitu. Ya itu saya Kan gitu. ayat. Nah, Ya, betul. terus yang kedua, Bang, ya. Penyampaiannya di dalam Quran surah As-Saff ayat 6 bahwa dia di dalam kitabnya dulu dia menubuatkan bahwa akan datang nabi terakhir yang bernama Ahmad. Oke? Ya. Maka dari itu kenapa Nabi Muhammad yang diikuti bukan Nabi Isa? Karena nubuatan Yesus atau Nabi Isa bahwa harus mengikuti yang namanya Nabi Muhammad, Bang. Memang ada Gitu. ayat demikian juga yang dikatakan Yesus juga, aku akan pergi dan aku akan minta kepada Bapa untuk mengutus seorang penolong bagimu, yaitu Roh. Ya, makanya dia akan Semua itu memuliakan kami belum aku dan Ya, dia ya. akan mengajarkan segala hukum. Betul nggak? Ya. Siapa yang memuliakan Oke. Yesus? Kristen. Iya, Siapa yang memuliakan Yesus, Bang? Kira-kira Katolik, siapa yang Katolik. memuliakan Yesus? Katolik. Katolik. Kata Katolik, Yesus ditangkap tentara Romawi, dia ditombak, diseret, diludahi, disalib, mati terkutuk. Tidak begini Pak Ustadz. Gimana? Maksudnya memuliakan dalam arti gini. Pada saat ada pesta nikah di Kanaan, pada saat itu Yesus belum bisa berbuat mujizat. Kemudian Oke. Maria, Bunda Maria meminta kepada Yesus, kepada orang-orang itu, lakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Nah, kemudian mereka kehabisan anggur dan Yesus berkata, isilah semua tempayan itu dengan air. Oke. Mereka menurutinya dan kemudian mujizat itu terjadi. Yang pertama kali sebenarnya Yesus berkata, ibunya minta kepada Yesus untuk membantu mereka karena anggur mereka habis. Lalu Yesus berkata, belum saatnya belum Baik. tiba. Nah, Tetapi Maria lah yang Bunda Maria lah yang karena engkau yang meminta, maka terjadilah. Makanya di Katolik itu memuliakan Maria begitu benar. Jadi Baik. Yesus itu dimuliakan oleh Katolik. baik, begini, Bang. Di luar hal itu, saya mau ngajak Anda berpikir deh. Katolik atau Protestan mengatakan Yesus itu ditangkap tentara Romawi, ditombak lambungnya, dia diseret, lalu kepalanya diduri, dan dia disalib dengan mati terkutuk. Kan gitu. Ini apakah memuliakan atau menghina? Saya tanya dulu, jawab Anda jujur gitu. Katolik dan Kristen Protestan mengatakan Yesus ditangkap tentara Romawi, dia ditombak, lambungnya terburai, dia diseret tentara Romawi, habis itu kepalanya diduri, habis itu dia dihajar oleh tentara Romawi, terus mati terkutuk di tiang salib. Ini Yesus dibilang mati terkutuk. Itu menghina atau memuliakan? Jawablah Anda yang jujur gitu. Ya, saya ingin menjawabnya sesuai dengan surat Lukas, Injil Lukas itu apa yang ditulis dalam Injil Lukas, Yohanes, Matius, Markus itu kan hasil penyelidikan Pak Ustaz. Jadi hasil kesaksian orang banyak yang ada di zaman itu turun temurun. Jadi disusun lah, makanya Lukas bilang Teologius yang mulia. Makanya apa yang disampaikan itu tidak semuanya firman Tuhan nih, Pak Ustaz. Yang Baik. disebut firman Tuhan adalah apa yang keluar dari mulut Yesus. Ini kan dari penulis Injil, Bang. Penulis Ya. kitab Anda gitu. Ya. Nah, konteks ditangkap, lalu dia ditombak tentara Romawi, diseret tentara Romawi, dihajar tentara Romawi, terus disalib tentara Romawi, dibilang mati terkutuk dengan hina di Galatia 3:13 oleh Katolik dan Protestan. Ya, karena dianggap menebus dosa di tiang salib dengan cara mati terkutuk. Bagi Anda, ya konteks ini, jangan kemana-mana. Konteks ini menghina atau memuliakan? Silakan Anda jawab dulu. Ya begini kalau sebentar. Jelas kan waktu di di Bukit Golgota itu yang disalibkan Ya. ada 3 salib, ada 3.
ada tiga salib yang berdiri kan, tengah-tengahnya Yesus. Itu yang terkutuk itu yang dua itu, samping kiri kanannya. Karena Baik, mereka Bang. disalib karena atas kesalahan atau dosanya gitu Pak Ustaz. Baik, Sedangkan saya- di tengah-tengah yaitu Yesus tidak berdosa. Baik, Tidak berdosa saya dia. harap Iya. saya harap Anda jujur. Kristen, ya, ini saya tambahkan ya. Kita berpikir ya dengan otak yang sehat. Mari kita berpikir, Kristen maupun Katolik mengatakan Yesus ditangkap tentara Romawi, perutnya ditombak, dia diseret, ditelanjangi, dihajar, habis itu mati terkutuk di tiang salib untuk menebus dosa. Dengan Islam yang mengatakan Yesus tidak dibunuh, dia tidak disalib, dia orang yang benar, dia bukan anak hasil zina. Bahkan di Al-Quran kami memuliakan ibunya. Nama surah di Al-Quran nama ibunya Maryam, terus nama keluarganya adalah Ali Imran, dan dikatakan dia adalah orang yang benar, dia orang yang diberkahi, dia orang yang berbakti dengan orang tuanya. Itu kata Islam. Kira-kira kata Islam dengan kata Kristen dan Katolik tadi, Katolik menghina atau memuliakan? Atau Islamkah yang memuliakan atau Islam yang menghina? Silakan jawab Anda dengan jujur. Gitu. Boleh sebelum saya menjawab, saya bernarasi sedikit boleh Pak Ustaz? Silakan. Oh, ya, baik. Ada satu ayat di mana Yesus berkata, jikalau buah gandum ini tidak jatuh dan mati, maka dia tidak akan bisa menghasilkan gandum-gandum yang lain. Contoh, kita ingin menanam suatu pohon, tentu harus ada biji yang mati, sehingga dia bisa menghasilkan buah yang banyak. Betul Pak Ustaz? Oke. Ya, jadi pengorbanan Yesus itu tidak disebut suatu penghinaan sebenarnya bagi saya ya pribadi, karena itu merupakan suatu bisa kita katakan bahwa itu merupakan suatu pengorbanan yang luar biasa untuk menunjukkan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sesuai dengan ayatnya yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Jadi saya ngomongin berdasarkan dengan apa yang saya baca, ayatnya berbunyi demikian Pak Ustaz. Baik. Perbandingannya nggak usah jauh deh, Bang. Gini aja, ya. Gini aja. Katolik dan Kristen mengatakan Yesus tersalib dengan mati terkutuk sesuai Galatia 3:13. Jadi menurut Katolik dan Kristen bahwa Yesus itu mati terkutuk di tiang salib. Lalu kata Islam, Yesus tidaklah terkutuk, dia tidak tersalib. Kira-kira yang mana memuliakan gitu. Sedangkan Islam mengatakan dia bukan orang yang terkutuk dan dia tidak tersalib. Kristen Katolik mengatakan dia terkutuk dan tersalib. Mana yang memuliakan, coba? Oke, baik. Saya jawab dengan jujur. Memang kalau secara secara ini betul. Nah, itu jujur dong, Bang. Iya, memang sesuai dengan di surat An-Nisa 157 kan udah saya baca. An-Nisa 157 bahwa Allah mengangkat Nabi Isa langsung ke langit gitu. Cuman yang timbul pertanyaan di situ Pak Ustadz. Oke lah, betul lah. Saya akui memang sampai ada ayat surat Maryam kan, karena begitu besar karena mereka memuliakan Siti Maryam. Ya oke lah. Itu memang betul ya. Tapi ada hal yang tidak dipahami mungkin ya oleh saudara kita Muslim, Pak Ustadz ya. Apa tuh? Yang sedikit tentang pengorbanan dia di kayu salib. Karena banyak ayat yang menjelaskan bahwa tidak ada sahabat yang lebih setia selain sahabat yang rela mengorbankan nyawanya, atau gembala yang rela mengorbankan nyawanya demi domba-dombanya. Karena pada dasarnya orang tidak ada rasa kepemilikan gitu. Kalau Yesus dia rela mati demi domba-dombanya. Yakin, Nah, cuma abang yakin yang ditangkap itu Yesus atau salah tangkap itu tentara Romawi. Oke, baik. Sebenarnya begini, Mas. Kalau memang saya pertama tidak yakin. Kemudian saya pelajari lagi, ada beberapa ayat yang menjelaskan di mana waktu orang di samping kirinya berkata, Guru, jika engkau memang dari Allah, anak Allah, selamatkanlah kami dengan engkau, gitu kan?
Terus? Terus yang di sebelah kanan, orang penjahat di sebelah kanannya berkata, apakah kau tidak tahu diri kau, katanya. Kita yang harusnya dihukum ini, kita memang berdosa, tetapi Yesus ini, orang ini tidak berdosa, dia bilang itu. Kemudian, Baik. ingatlah aku. Nah, ada ayat kata-kata Yesus yang begitu luar biasa. Ada juga Pak Ustadz yang dia mengatakan gini, ya Bapak ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kemudian ada lagi kata-kata yang disalib itu, Eli Eli lama sabatani. Jadi banyak kata yang tidak bisa dilakukan, tidak mungkin dikatakan oleh orang selain Yesus. Silakan. Baik, Bang. Kalau begitu saya mau permasalahkan Bible dari Yohanes, cerita Yohanes ya, sama cerita Markus waktu penangkapan, waktu penggerebekan tentara Romawi. Oke? Dan tolong Anda perhatikan, silakan nanti Anda jawab ya. Silakan Anda buka di sini. Yohanes 13 nomor 4 nih. Oke? Ya. Apa yang dikatakan? Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Baik, di sini Yesus tidak pakai jubah karena dia melepas jubahnya, oke? Ya. Nah, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Jadi di Yohanes 13 nomor 4, Yesus lepas jubah dan pakai sehelai kain lenan dan diikatnya di pinggang, oke? Ya. Nah, lalu di cerita Markus, Bang. Markus 14:51. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Mengikuti dia, mereka hendak menangkapnya. Ya, ada seorang muda yang pakai sehelai kain, kata Markus. Oke? Lalu, pemuda itu melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Bang, di sini Yesus kabur, ya. Ya, itu ya itu memang saya udah pelajari Pak Ustadz. Itu memang saya masih kaji itu. Masih dikaji juga. Ya, Makanya saya bilang yakin itu tentara Romawi nggak salah tangkap. Sedangkan yang pakai kain lenan ini orangnya lari gitu loh. Ya. Itu masih saya kaji dan saya dalami, masih saya dalam arti jikalau betul bahwa itu Yesus, maka salah lah selama ini. Salah tangkap tentara Romawi pastinya. Apalagi kan tentara Romawi nggak kenal itu Yesus, kan kayak gitu. Apalagi kan tahu ya. Hah? Wah iya, saya tahu Bible Anda semua. Soalnya kami selama ini jujur ya, selama saya dari kecil sampai saya besar, belum pernah kami itu mendalami Injil. Kami hanya mendengarkan yang disampaikan pastor di gereja. Inilah Injil Matius pada pagi hari itu, dan disebut ayatnya enggak sama sekali. Jadi kami cuma mendengarkan firman dan kami itu cuma nambah putar udah. Tapi dengan adanya debat apologet seperti ini, ya puji Tuhan saya semakin banyak mendalami agama. Iya Bang, bagi saya itu sih gini ya. Karena itu misteri kan, ada pemuda yang pakai sehelai kain lenan lalu lari dengan telanjang kan, ada cerita kan tuh ya, juga ada orang yang lihat telanjang lari gitu. Itu kan siapa kita nggak tahu kan juga. Maka dari itu ada indikasi tentara Romawi itu salah tangkap gitu loh Bang. Ya, tapi belum bisa ini kan, soalnya kan belum ada juga ayat berikutnya yang mengatakan Yudas menciumi Yesus. Iya, jadi, ada juga kan beda-beda cerita gitu. Biar tidak salah tangkap, Yudas cium. Nanti orang yang aku cium itulah dia. Berarti kan masih ada ayat yang kontradiksi di situ. Jadi saya mesti pelajari dulu, Ustaz. Nah, kira-kira kalau kita lihat keadaan, membaca keadaan, Bang. Kira-kira orang yang digerebek memangnya waktu digerebek itu, apakah lampu terang kayak kita? Nggak mungkin kan? Pastilah orang sembunyi di tempat yang gelap. Lalu Yudas cium siapa? Kan kayak gitu. Betulkah yang dicium di kegelapan itu Yesus? Kan begitu pula.
Nggak mungkin di zaman dulu lampunya seterang kayak kita atau seterang di rumah Anda tuh, nggak mungkin. Ya, tapi setidaknya kan mereka membawa obor, Pak Ustaz. Obor dalam arti obor untuk menyalakan api gitu loh, obor. Setidaknya pasti mereka membawa itu, karena kan mereka berjalan kan di hutan, di semak-semak, jadi tidak mungkin nggak ada penerangan, pasti ada. Ya itu ya, kita ini nggak selesai Bang kalau Yesus nggak turun kedua kalinya, nggak selesai debatnya gitu memang. Iya betul nggak, betul kan? Sebenarnya itu ada yang komen. Sebenarnya begini Pak Ustadz, kenapa saya selalu bertanya, mendalami? Karena saya ada baca satu ayat di Injil itu, yang Injil Matius 5 ayat 20. Di situ dengan jelas, di situ begitu jelas itu mengatakan, jikalau hidupmu tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Betul. Jadi di situ saya merasa hati saya, waduh, selama ini saya minum, main gitar, nyanyi, nggak ada pernah baca Injil, waduh. Kalau teksnya gini kan Bang itu, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Betul. Agama apa yang dimaksud Yesus? Ya itulah, makanya saya merasa selama ini saya keliru, terlalu merasa diri udah diselamatkan, sudah pasti selamat masuk surga, karena di iman kami kan udah jelas mengatakan bahwa kita udah punya kasih karunia dalam hati kami, dalam diri kami. Jadi tidak perlu lagi kami itu bersusah payah untuk mengumpulin amal lah, beramal soleh apa, sudah pasti surga gitu. Ya sudah kan kayak gini Bang, kalau Yesus menyebutkan agama nggak mungkin Katolik sama Protestan. Kenapa? Ya. Karena belum ada di saat Yesus diutus, kan gitu. Lalu kenapa Anda jadi Kristen? Aneh juga. Kalau saya menjadi ini karena ada janji Yesus di Yohanes 14 ayat 6. Di situ jelas Ustadz, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Iya. Dia ngomong sama siapa dia? Sama Kristen atau sama Yahudi itu? Kacau juga ente ini. Ya maksudnya ada ayat seperti itu, cuman saya belum ini ya. Ya ada di tempat saya pun ada ayat kayak gitu Bang. Iya, cuma dari Al-Quran dan hadis. Oke, baik Pak Ustadz. Menurut Pak Ustadz kan pernah berkata kepada saya bahwa yang bertemu Paulus di Damsyik itu bukanlah Yesus, betul? Ya, terus? Oke, sekarang saya ingin ada satu pertanyaan buat Pak Ustadz. Coba kita baca di 2 Korintus 11 ayat 14. Apa tuh? Oke. 2 Korintus. Iya, 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Tuh kayak gimana tuh? Korintus ini kan surat-surat Paulus untuk jemaat di Korintus. Jikalau memang dia bertemu itu bukanlah Yesus, mengapa dia mengatakan iblis itu berupa cahaya juga? Berarti dia membuka sendiri kedok dia, kan tidak mungkin. Tidak mungkin seorang penjahat mengatakan bahwa saya tadi habis mencuri di rumahnya Pak Ustadz misalnya, Pak Ustadz Yusuf. Nah, kemudian penjahat itu berkata kepada orang, oh saya habis mencuri di rumah Pak Ustadz. Nah mungkin seperti itu dia mengakui. Tentu dia akan menutupi bahwa cahaya itu bukanlah iblis, melainkan Yesus. Karena saya pun pernah bertemu di Damsyik. Harusnya seperti itu kata-kata dia. Gitu Pak Ustadz. Lalu bagaimana cara membedakan antara Yesus dan iblis? Karena sama-sama terang, kan kayak gitu. Itu yang harus Anda cari, kan kayak gitu. Ya, maksud saya tidak mungkin Paulus berkata jujur atau suatu kebenaran bahwa iblis juga berupa cahaya jikalau yang dia bertemu di Damsyik itu bukanlah Yesus, begitu Pak. Kalau saya sih lebih condong ke arah bintang timur itu. Pelajarilah Anda tentang masalah bintang timur. Bintang timur? Bintang timur itu juga terang. Siapa bintang timur yang dimaksud? Lucifer. Jadi iblis pun wajar kata Paulus. Iblis pun bisa menyamar jadi malaikat terang. Betul. Kan bahaya juga. Nggak mungkin Paulus berkata iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Kan kayak gitu.
dia tahu gitu, dia tahu entah apa yang ada di benak Paulus saat itu, kan kita juga nggak tahu. Pada waktu saya baca, kalau dari surat Korintus juga, coba Anda buka tuh 1 Korintus 15:15, coba. 1 Korintus 15. 15. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Dusta Paulus, Bang. Dusta itu Paulus. Tunggu. Bentar. Coba kita Aduh. baca kita lihat perikopnya dulu, Pak. Kebangkitan kita. Jadilah bagaimana kami beritahu bahwa dibangkitkan di antara orang mati. Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang itu? Oh, sebentar Pak Ustaz. Ini maksudnya konteksnya begini. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia. Mau Anda ngomong apa? Dusta. Aneh ya? Ya memang aneh itu Paulus. Pelin-pelan itu Paulus, itu pelin-pelan dah. Kacau. Aduh. Wah, kalau saya tahu seluk beluknya tahu di Belanda itu. Aduh. Oke, Pak Ustaz. Saya pelajari dulu, Pak Ustaz. Saya boleh bertanya, Pak Ustaz? Nanya lagi 3 kali, baik. Silahkan nanya sepuas Anda ya, teman-temannya. Oke, ya kayak gimana? Iya, saya ingin bertanya di surat ini, surat keberapa nih ya? Surat syukur ini surat 25 ya, Pak Ustaz? Juz 25. Surah 43 ayat Ya, 61. Aduh, udah tahu Pak Ustaz. 63. Iya, saya tahu. Saya bisa baca otak Anda gitu, Bang ya. Apa? Mau permasalahin apa? Az-Zukhruf 61. Iya, 61 sampai 63, Pak Ustaz. Ini saya agak bingung juga ya. Dan sungguh dia Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat. Ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Iya, ini sudah sekian kali saya baca bahwa Nabi Isa selalu mengatakan dialah jalan yang lurus gitu, Pak. Baik, Bang. Nah, itu konteksnya gini, ya. Wa innahu la'ilmu lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un hadza shiratum mustaqim. Sesungguhnya Nabi Isa itu menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat, maka ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Nabi Isa jalan yang lurus, betul? Lalu bagaimana jalan yang lurusnya? Coba Anda baca ayat 64-nya. Bacakan tolong. 64? Ya, ayat 64-nya Az-Zukhruf itu. Nyaring-nyaring baca. Siap. Sungguh Allah dia Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia, itu adalah apa jalan yang lurus yang dimaksud oleh Nabi Isa? Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya dia Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia, itulah jalan yang lurus, kata Nabi Isa. Apa lagi? Mau nanya apa lagi? Ini saya ingin aduh, jadi malu saya bertanya. Oh, jadi malu, kenapa jadi malu? Makin pusing karena abang. Ada juga yang tulis detik-detik mualaf ente, Bang.
Kan ada tuh ayatnya bang, ya ayatnya ada kan. Aku akan kembali kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Kan kayak gitu. Bapakku dan bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu. Betul nggak? Sesungguhnya dia Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Ya sama. Baik, Pak Ustadz. Boleh saya bertanya lagi, Pak Ustadz? Oh, nah silakan. Ya. Tapi Aduh. bagaimana dengan Al-Sufur 363 itu, Pak Ustadz? Sebelum 64 tadi. Walamma ja'a Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmah wa li ubayyina lakum ba'dal ladzi takhtalifuna fi fattaqullaha wa ati'un. Walamma ja'a Isa bil bayyinat, ya, dan nanti Nabi Isa akan datang untuk ya menjelaskan. Walamma ja'a Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmah, dia menjelaskan dengan hikmah apa yang selama ini kita perselisihkan antara Islam dan Kristen. Jadi dia akan datang kedua kalinya, dia akan menjelaskan apa yang diperselisihkan. Contoh, kita berselisih tentang di Kristen Yesus disalib, di tempat kita di Islam tidak tersalib. Itulah yang akan dia jelaskan dengan ilmu nanti, dengan siapa dia diserupakan, bagaimana kejadian saat itu, dan bagaimana ajarannya yang benar. Itu maksudnya bang. Gitu. Itu yang saya berpikir kemarin, bingung saya. Mantap. Terima kasih, Pak Ustadz. Oke. Saya bertanya lagi atau ya tanyalah sepuas ente ya, nanti saya nanya, awas ente gak jawab ya. Sebenarnya saya malu mau nanya lagi, Ustaz. Kenapa? Ketahuan saya semuanya gitu ya. Jawabannya langsung apa gitu loh. Ya iya, pasti ada, Islam itu jawabnya bang. Ya, nggak bisa diserang Kristen, apalagi kalau ketemu saya. Ya kalau ketemu yang lain bisa Anda putar-putar lah. Kalau ketemu saya, apalagi masalah Al-Quran sama teksnya saya apa? Gitu. Ya. Siap. Oke, Bos. Aduh, udah nggak Pak. Saya mau nanya nih, Al-Maidah 46, Ustaz. Wah, 46 lah Bunda. Ya. Baik, ada apa di situ? Di Injil ada cahaya dan petunjuk gitu. Ya betul. Nah, terus? Bos udah tahu ya? Ya iya tahu saya. Namanya Al-Quran saya masa saya nggak tahu? Kacau juga. Tunggu. Iya betul. Oh iya benar ya. Ya iya, tahu lah. Terus mereka dengan terus kok bisa. Ya, oke Bos, bagaimana Bos? Ya betul Bang. Ya, betul. Itu coba Anda baca dari 44 di Taurat, itu ada cahaya dan petunjuk. Maka putuskanlah melalui hukum Taurat di zaman dulu, waktu zaman Nabi Musa. Habis itu kami iringkan jejaknya kepada Nabi Isa alaihi salam, yang mana dia diberikan Injil, di dalamnya ada cahaya dan petunjuk. Kan kayak gitu. Ayat 47-nya, maka ambillah keputusan melalui Injil, hukum dari Injil itu ketika Nabi Isa diutus. Lalu di zaman sekarang Anda baca ayat 48-nya. Coba Anda baca ayat 48-nya. Allah menurunkan Al-Quran sebagai pembeda dan pemelihara, maka putuskanlah apa yang terjadi sekarang melalui Al-Quran, karena di dalam Al-Quran itu cahaya dan petunjuk dari Taurat serta Injil dipelihara dalam Al-Quran tersebut. Gitu. Baca 48 sampai 50-nya. Jadi cahaya dan petunjuk dari Taurat serta Injil itu dipelihara Allah di dalam Al-Quran. Ayat 48, 49, 50-nya Bang. Siap. Mantap Ustaz. Saya paham. Berarti 49, 50, apakah kok iya? Betul. Siap. Saya tahu ya, pasti ya. Oke. Ini
mirip-mirip kayak Al-Fatihah ya Pak Ustadz ya? Apa tuh? Al-Fatihah kan jawabannya di ayat berikutnya. Iya. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang Tapi memberi kan hikmat. kan biasanya kan Kristen saya dengar tunjukilah kami jalan yang lurus. Jawabannya nyasar ke huruf 61. Isa jalan yang lurus katanya. Ya itu juga yang saya pahami. Iya, makanya sebenarnya itu, Pak Ustadz. Al-Fatihah itu ada ayat 7-nya jawabannya. Terus Al-Maidah 46 sama 47 jawabannya di 48 sampai 50-nya. Gitu, Bang. Baru saya mengerti sekarang ya. Gitu. Karena Pak Ustadz, alasannya begini Pak Ustadz, mengapa kami mengatakan jawaban tunjukkanlah kami jalan yang lurus itu di As-Sufur 61. Kenapa? Karena secara tekstual yang kami baca gitu. Jadi kami tidak memahami, tapi nggak baca 64-nya gitu ya. Huruf 64-nya ternyata jalan yang lurus menyembah Allah. Aduh. Jadi kan gini Bang, Anda mau belajar agar Anda nggak termakan hoax. Kan biasanya yang dikabarkan oleh misionaris seperti itu kan gitu. Betul. Jadi kalau saya dengar langsung dari Pak Ustadz ini berbeda. Jadi saya lebih memahami, oh berarti benar. Tidak seperti yang dikatakan orang gitu. Jadi perlu kita cermati lebih baik memang. Karena zaman sekarang kan ada orang yang ada istilah begini Pak Ustadz, kalau di tempat saya ya. Zaman sekarang ada istilah begini. Senang lihat orang susah. Susah lihat orang senang. Dia balik aja gitu. Iya, itu memang zaman sekarang kayak gitu Bang. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang, memang gitu. Ada yang senang kita tersesat, ada yang susah kita selamat kita. Iya. Aduh, syukuran jazakallah ya yang kasih gift ya. Baik Bang, boleh gantian nanya, boleh? Oh, oke baik. Baik, saya boleh nanya ya. Tapi satu aja Ustaz ya. Soalnya Iya. Baik. Saya mau tanya satu, ini bukan bermaksud menghina Bang ya. Boleh. Coba Anda buka Keluaran 29 nomor 14 coba. Oke, Keluaran berapa tadi Pak? 29 14. Oke, tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Baik, pertanyaan saya, di Keluaran itu ya kulit dan nya domba itu sebagai korban penghapus dosa. Kan dulu kotoran domba sebagai penghapus dosa. Lalu kenapa di Kristen malah manusia yang jadi penghapus dosa? Itu ajaran dari mana gitu loh? Tapi iya, sebentar Pak Ustaz. Kan dulu kulit domba dengan kotoran domba jadi korban penghapus dosa. Nah, tiba-tiba di abad 1 kenapa malah manusia yang jadi korban gitu? Oke. Kalau saya baca ternyata, tetapi daging lembu jantan itu kulitnya Pak Ustaz, dan kotor. Ya. Oh iya. Ya, dan nya. Makanya kata teman-teman tuh di bawah ada istilah tai sapi penghapus dosa katanya. Nah, yang saya tanyakan gini, kan dulu waktu di zamannya para nabi menghapus dan menebus dosa itu pakai domba gitu, maksud saya kan pakai darah hewan dan pakai kotoran hewan. Nah, kenapa di abad pertama waktu Yesus turun malah menghapus dosa pakai korban manusia, pakai darah manusia? Ini ajaran siapa gitu? Ajaran siapa itu? Adakah nubuatannya gitu loh, bahwa menebus dosa itu pakai darah manusia gitu loh? Oh, nubuatan. Tunggu bentar Pak Ustaz. Kalau nubuatan tentang Yesus itu sudah jelas Pak Ustaz ada.
Dan banyak sekali di Mazmur, di Yesaya tentang penyaliban, tentang salib itu ada Pak Ustadz. Di mana tuh? Di Yesaya di mana? Di bukan penyaliban, bukan. Sebentar Ustadz. Oh, tentang perempuan yang melahirkan, diberi nama Immanuel. Oh, itu Immanuel. Yang pasti-pasti aja di mana? Kok Immanuel jadi Yesus? Aneh. Masa malaikat ngasih tahu Maria salah namanya? Maria, kau akan melahirkan seorang anak namanya Yesus. Seharusnya malaikat kasih tahu namanya Immanuel gitu. Nggak mungkin lah malaikat salah sebut atau salah nama. Ngaco juga. Oke, ngomong-ngomong, ya oke, memang nanti saya pelajari Pak Ustadz ya. Baik, itu biar PR buat saya, karena saya juga perlu tahu kalau ada satu bang gini, ya. Sampai saat ini jujur tidak ada pendeta yang bisa menjawab atau apologet Islam yang menjawab pertanyaan saya. Bahkan si Udin itu pun Udin Plukusuntur ya yang di Amerika itu. Udin Plukusuntur itu saya Udin Saipudin Ibrahim tuh yang murtadin itu. Udin Plukusuntur tuh saya tanya kemarin di mana nubuatannya menebus dosa pakai darah manusia. Ngaco dia. Ini bang serius, saya tolong minta carikan gitu, bukan cuma kepada Anda tapi kepada seluruh Kristen. Di mana nubuatannya menebus dosa memakai darah manusia. Ingat darah manusia ya, bukan darah hewan, bukan perjanjian darah atau larangan makan darah. Saya tahu semua ayat itu. Perjanjian darah, larangan makan darah atau darah hewan, saya tahu semua ayatnya di perjanjian lama. Yang kita cari di perjanjian lama itu di mana nubuatannya menebus dosa memakai darah manusia. Gitu. Darah manusia ya? Oke, Bos. Darah manusia. Saya simpan pertanyaannya Bos ya. Ya. Tanyain kepada pendeta siapapun kalau ada. Siap, pasti ada. Oke. Boleh saya bertanya Bos? Silakan nanya lagi. Ini bukan Al-Quran, tapi ini terkait tentang iblis. Nah, iblis, baik. Ya, menurut kebanyakan apologet atau bukti menurut Muslim, menurut kami yang berjasa menyalibkan Yesus itu siapa kalau menurut Pak Ustadz? Itu kan bisikan iblis kepada Yudas. Ya. Berarti iblis ya? Ya, iblis. Oke, pengaruh iblis. Tunggu, kita kembali lagi ke awal penciptaan, di mana waktu Tuhan mencipta di kejadian ya, Tuhan menciptakan Adam. Kemudian Tuhan berkata tidak baik Adam seorang diri, kemudian diciptakanlah Hawa untuk menemani dia. Baik. Ya, kemudian iblis merasuki ular. Terus? Dan berkata kepada Hawa, karena Allah pertama Tuhan sudah berkata, buah di seluruh taman boleh kau makan, tapi pohon di tengah-tengah itu, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan buruk, jangan kau makan buahnya. Terus? Namun iblis merasuki si ular dan menggoda si Hawa, makanlah itu, jika kau makan itu maka kau akan sama dan seperti Tuhan. Maka Hawa pun makan dan berikan kepada Adam. Seketika itu juga mereka sadar bahwa mereka telanjang kan. Nah, di sini kalau kita perhatikan, iblis merasuki ular. Baik. Dan berkata kepada Adam. Jadi yang berjasa di sini sebenarnya iblis. Sehingga kita semua ada Ustadz. Oke. Jikalau iblis tidak merasuki ular, saya, Pak Ustadz, Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Muhammad, bahkan Yesus pun tidak akan lahir. Kalau terus? Adam dan Hawa tidak memakan buah larangan itu. Begitu. Baik. Jadi jasa iblis itu memang harus ada, Pak Ustadz, dalam hidup ini begitu. Baik. Oh baik. Boleh. Tanggapan saya ya. Silakan. Baik. Bang, kalau itu adalah jasa iblis menggoda Adam, lalu ngapain iblis mau menghapus dosa manusia dengan menyalibkan Yesus? Plin-plan namanya iblisnya, Bang. Dulu iblis yang menggoda Adam supaya Adam jatuh kepada dosa. Tiba-tiba iblis ingin menghapus dosa manusia. Ini iblis macam apa pelin-pelan kayak gitu? Kan kayak gitu, iblis menggoda Adam untuk jatuh ke dalam dosa.
Jatuh tuh Adam, berdosa gara-gara iblis. Tiba-tiba iblis ingin menghapus dosa dengan mengorbankan Yesus di tiang salib dengan cara menggoda Yudas. Iblis apa yang ingin manusia hilang semua dosanya? Pelin-pelan kali itu iblis, Bang. Kau kocak itu iblis. Kan di tiang salib tuh katanya kan untuk menghapus dosa, menebus dosa Adam. Dulu iblis menggoda Adam supaya Adam berdosa. Tiba-tiba iblis ingin menghapus dosa manusia. Kok kocak kali itu iblis. Tapi begini Pak Ustaz, izin saja. Di iman Kristen, khususnya kami Katolik, kami mengimani bahwa itu konsep keilahan. Berarti matinya Yesus itu memang sudah harus seperti itu, kehendak Allah itu. Karena seperti tadi yang saya katakan bahwa karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa kan, melainkan ya kan nggak mungkin iblis juga ya pelin-pelan. Dulu iblisnya jahat tiba-tiba baik gitu, mau jadi pahlawan pula. Berjasa 2 kali itu iblis jadinya. Iya juga, barunya ada rente. Nggak mungkin lah iblis mau hapus dosa manusia, nggak mungkin lah. Jadi konsep penebusan dosa itu ya karena pengaruh iblis, lalu iblis mau hapus dosanya itu bagaikan cerita dongeng yang kita karang-karang jadinya. Gitu, masa abang dulu ya, di zaman dulu abang mau manusia hidup jatuh dalam dosa. Tiba-tiba di zaman sekarang, abang berpikir mau hapus dosa seluruh manusia. Ini abang kemakan apa gitu, tiba-tiba baik belakangnya. Iya, ada rancu, Bos. Makanya rancu itu penebusan dosa, gitu Bang. Aduh, kacau. Oke, boleh pertanyaan terakhir, Bos? Boleh. Oh, pertanyaan terakhir. Baiklah, pertanyaan terakhir. Ya. Baik, kalau gitu nanti saya naikkan Kristen yang lain. Habis itu saya izin ya, Bang ya. Oke, silakan. Siap. Di surat An-Nahl. An-Nahl. Bukan. Oh iya, An-Nahl ini ya. 103 Pak Ustaz, 103. Apa tuh? Syukran bazaurah ya. Syukran jazakillah. Oke, saya bacakan Pak Ustaz ya. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepadanya, dalam kurung Muhammad, bahwa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa ajam. Bahasa ajam. Ini seperti itu padahal ini Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang jelas. Tolong dijelaskan maksudnya gimana Pak Ustaz? Nabi Muhammad belajar kepada orang ajam atau bagaimana ceritanya? Gini, Al-Quran tuduhan bahasa azam itu dikira Al-Quran itu seperti syair. Karena dulu bangsa Arab sebelum Al-Quran, orang-orangnya itu ahli syair semua gitu. Padahal Al-Quran itu datang untuk membantah bahwa Al-Quran itu adalah syair. Jadi beda bahasa azam, Arab azam dengan Arab Quran. Nah, bahasa Arab yang di zaman sekarang, coba kalau kita lihat bahasa Palestina, bahasa Suriah, Arabnya gitu ya. Terus bahasa Arab kampung itu beda dengan bahasa Arab Quran gitu. Jadi ada tuduhan bahwa Al-Quran itu ya syair dari bahasa azam gitu. Tapi setelah dicek ternyata juga beda. Bahwa Al-Quran itu bukan bahasa Arab dari suatu suku, tapi bahasa Arab yang memang baru dan memang dilafazkan oleh Nabi Muhammad melalui pewahyuannya. Jadi seperti itu sebenarnya, bukan berarti dari bahasa azam. Itu tuduhan sebenarnya bahwa Al-Quran itu adalah syair dan dongeng belaka yang dikarang oleh Nabi Muhammad gitu Bang. Makanya kan gini, ada sebuah tantangannya. Apabila Al-Quran itu ya bukan dari Tuhan semesta alam, maka silakan bikin satu surah semisal Al-Quran Bang. Anda coba baca di Al-Baqarah ayat 23. Al-Baqarah
sampai 24 gitu. Ya. Ya, coba abang baca. 23, 24 Bos ya? Ya, 23 sampai 24 gitu. Oke. Bentar kasih terang. Nggak bisa di laptop. Oke. Dan jika kamu, ya itu maksudnya. Ya, betul. Dan jika kamu meragukan dalam kurung Al-Quran ini yang kami turunkan kepada Hamba kami dalam kurung, ya Muhammad dalam kurung, maka bikinlah semisal satu surah, ya satu surah saja semisal ya, Al-Quran dengannya, dan ajarlah dan ajaklah penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar, betul. Terus fa illam taf'alu walan taf'alu, maka jika kamu dapat membuatnya, maka pasti kamu tidak akan dapat membuatnya. Mana orang Arab yang bisa buat seperti Quran? Atau sampai ya, sekarang ada nggak yang bisa gitu? Menurut saya jawabannya Bang, nggak bisa Bang. Karena udah pernah saya sama kawan saya mencoba, udah pernah, nggak bisa. Kita buat kata-kata yang mirip kayak Quran, nggak bisa. Saya gini Bang, saya pernah memikirkan tentang itu, jujur. Ini jujur ya sama ente. Quran semisal surah Al-Quran gitu. Ya, Quran paling pendek surahnya apa? Saya lihat surah Al-Kautsar gitu ya. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ada nggak dari 3 ayat itu yang ujung hurufnya itu ro semuanya gitu? Itu satu. Saya mikir gimana cara bikinnya gitu. Terus hurufnya tidak berulang. Ini saya berpikir di situ bukan bikinan manusia pasti. Karena hurufnya tidak berulang dan tersusun ujungnya. Nah itu bikin sakit kepala. Itu teknologi macam apa gitu, kaidah bahasa apa yang bisa kayak gitu? Nggak bisa Bang, sakit kepala. Iya, dia tidak sama dengan bahasa Arab yang umum beda. Iya. Betul. Karena saya kan di IT kan, di bagian IT, jadi saya tahu, saya udah pelajari. Nggak bisa. Hebat apapun dia buat gitu nggak bisa. Jadi itu makanya ada balik tantangannya. Kalau Al-Quran itu disebut dongeng atau bahasa azam atau karangan Nabi Muhammad atau ciptaan syair dari bahasa Arab, maka silahkan dibikin kayak Al-Quran satu surah saja gitu. Nggak akan mampu kata Allah gitu Bang. Baik. Kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Ini ya. Semoga diskusi kita dapat dipelajari dan semoga mengedukasi Bang ya. Semoga Anda juga mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya udah banyak yang anak-anak udah pada ini, udah ngerti. Jadi jawabannya sudah bagus. Sedikit closing statement dari saya Ustaz ya. Oke. Baik, saya kutip dari Buya Hamka ya, beliau pernah berkata seperti ini. Kalau hidup hanya sekedar hidup, babi di hutan pun hidup katanya. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerah di rimba pun bekerja. Jadi maksudnya kata-kata ini mungkin agar kita bisa menata hidup ini sehingga hidup ini berguna dan bermanfaat tentunya bagi orang lain dan bagi diri kita sendiri. Baik, itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Baik, terima kasih atas prolog closing statementnya Bang. Ya, terima kasih Ustadz. Selamat malam. Oke, selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih banyak ya.